Jokowi tegar di tengah tudingan Cina ke AS, tekanan AS dan paksaan lockdown. Ditulis oleh Nina Nur di siward.com. Halo, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Suara Rahma di channel Daily News. Kalau bicara soal Presiden Jokowi, kita kadang tidak sadar betapa besar tanggung jawab beliau terhadap negara ini. Betapa luas cakupan wewenang beliau, betapa yang namanya Presiden itu mengurusi 260 juta jiwa, bukan hanya 10 juta orang penduduk seperti di Jakarta. Presiden Jokowi mengurusi satu Indonesia yang luasnya saja mencapai 1.905 juta kilometer persegi. Bandingkan dengan satu negara Singapura yang luasnya hanya 721 km persegi ataupun DKI Jakarta yang sekitar 662 km persegi. Banyak yang begitu ngomong soal Jokowi sampai berbusa-busa, lupa soal sebesar dan seluas apa yang diurusi oleh Jokowi. Menganggap enteng pekerjaan seorang Presiden RI, membandingkannya seenaknya dengan pekerjaan dan cakupan wilayah seorang gubernur. Ini sama bodohnya dengan gubernur yang dibandingkan itu. Kembali ke tanggung jawab Jokowi sebagai presiden, apakah hanya mengurusi yang di dalam negeri? Gak hanya sampai situ, cakupannya bahkan jadi global. Karena Jokowi juga berdiri mewakili Indonesia ketika berhadapan dengan para pemimpin negara lain. Bedakan antara presiden yang disambut dengan parade kehormatan di negara lain dengan gubernur yang mengejar-ngejar presiden lain buat bertemu kayak wartawan cari berita. Levelnya sangat berbeda. Jangan mimpi bahwa itu sama gara-gara gubernur saat ini bisa sholat Jumat bareng presiden negara lain karena pakai usaha nunggu dan ngejar-ngejar tadi. Sekarang kita melihat posisi penting Indonesia di dunia. Kita punya tambang emas yang besar, tambang minyak, dan banyak lagi kekayaan alam. Jokowi sudah membuktikan bahwa dirinya bekerja demi Indonesia, sudah mengakuisisi saham PT Freeport, sudah mengalihkan blok-blok minyak ke perusahaan nasional. Sebagai pemimpin tertinggi negara besar ini, Jokowi juga tidak bakal nurut lah ketika Amerika Serikat berusaha mengatur-ngatur negara kita. Hei, di mana nasionalisme kalian? Pas demo teriak anti asing, tapi tidak ada yang protes ketika Harvard mempertanyakan kenapa Indonesia belum menyatakan ada warganya yang tertular virus corona waktu itu. Itu yang namanya tekanan dari pihak asing. Termasuk WHO yang memaksa agar Indonesia mendeklarasi darurat nasional. Dari sini berhembus paksaan lockdown dari berbagai pihak, yang saya kira bisa juga dihembuskan oleh antek-antek Amerika di negara ini. Memangnya lockdown memecahkan segala masalah? Lihat saja negara tetangga yang melockdown ibu kotanya Manila, mereka sekarang dalam keadaan bingung dan tidak siap. Padahal yang di lockdown hanya Manila dengan jumlah penduduk 12 juta jiwa. Apakah Indonesia siap melockdown 260 juta penduduk dan wilayah seluas 1.905 juta kilometer persegi? Konon AS selalu ada di balik pertikaian internal maupun eksternal negara-negara di dunia. Semuanya diatur demi kepentingan AS sebagai negara adidaya. Julukan Global Cup yang pernah melekat pada AS seakan jadi justifikasi peran dan agenda tersembunyi ini. Namun gara-gara itu pula AS dikalahkan Cina dalam hal perekonomian. Beda dengan AS, Cina lebih suka berdagang ketimbang berperang. Duit tidak terbuang, nyawa tentara pun tidak melayang di negara orang. Perekonomian Cina pun melaju dengan pesat walaupun beberapa tahun terakhir jadi agak melambat. Namun kekuatan Cina sebagai negara besar sudah setara dengan AS, bahkan melebihi. Jadi intimidasi maupun perang dagang dari AS tidak dapat mengalahkan Cina. Saat ini sudah beredar beritanya tentang tudingan dari Kemenlu Cina bahwa virus corona ini sebenarnya dibawa oleh AS ke Cina. Artinya wabah corona ini adalah kerjaan AS, makanya Presiden AS Donald Trump nampak tenang-tenang saja bergaul dan dekat-dekat dengan orang yang terkena corona. Ada yang mencurigai bahwa sebenarnya AS pun sudah memiliki vaksin dan obatnya. Kembali ke Indonesia, Jokowi itu berada di tengah-tengah dua negara adidaya di atas.
Sama Cina, Jokowi cukup akrab dengan berbagai kerjasama ekonomi. Pun Cina bukan macam AS yang demen ngatur-ngatur negara lain. Tapi akrab kan gak berarti nurut juga. Di Natuna, Jokowi galak sama Cina yang nelayannya seliweran seenak udelnya nangkap ikan di sana. Sedangkan terhadap AS, sudah jelas Jokowi tidak mau ditekan, diatur-atur, bahkan dicampuri urusan dalam negeri kita. Mau dijajah AS? Kemana nasionalisme kalian? Ini dua negara adidaya yang punya kekuatan nuklir loh. Dengan tegar Jokowi menghadapi mereka tanpa rasa takut. Situ yakin gubernur yang ono bisa sama tegarnya dengan Jokowi? Soal banjir dan pohon Monas saja mencela-mencele. Begitu banyak hal yang dipikirkan oleh Presiden Jokowi sebelum beliau memutuskan sesuatu. Ada 260 juta jiwa, ada 1.905 juta kilometer persegi, ada rakyat yang kerjanya dibayar harian, ada rakyat yang nafkahnya tergantung sama dibukanya toko atau tidak, ada rakyat yang anggota keluarga juga lagi sakit. Maaf, tulisan saya ini agak panjang dan mungkin minim keteraturan di sana-sini. Saya ingin kita melihat Jokowi sebenar-benarnya sebagai seorang presiden dengan tanggung jawab segede gaban kali sejuta. Jauh levelnya di atas seorang gubernur yang bangga setengah mati hanya karena bisa meliburkan sekolah selama 2 minggu. Paham kan? Jadi biarkan Jokowi bekerja untuk menjaga bangsa dan negara Indonesia. Percayalah, keputusan Jokowi itu buat kemaslahatan 260 juta rakyat, tidak hanya yang 10 juta maupun yang 20 juta. Sekian dulu dari Kura-Kura. Dan bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komentar di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siward.com. Rahma pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini.